Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai deret pangkat. Apa sih itu deret pangkat? Deret pangkat adalah sebuah deret yang mempunyai bentuk umum. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ANX pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah sampai seterusnya. Di mana A0, A1, A2, sampai seterusnya adalah konstanta. Pada deret pangkat terdapat istilah himpunan konvergensi, konvergenset, yang artinya himpunan di mana sebuah deret pangkat bersifat konvergen. Secara khusus, himpunan konvergensi deret pangkat dalam X yaitu titik X sama dengan 0, jari-jari konvergensinya 0, selang, negatif R, jari-jari konvergensinya R, seluruh garis bilangan real, jari-jari konvergensinya tak hingga. Daerah yang berwarna biru adalah daerah konvergen, sedangkan daerah divergen ada di luar interval. Adapun beberapa contoh deret pangkat. Apa teorema dalam deret pangkat? Terdapat 4 teorema. Yang pertama, teorema 1.1. Sebuah deret pangkat konvergen uniform dan konvergen mutlak di dalam setiap interval yang terletak seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Yang kedua, teorema 1.2. Sebuah deret pangkat dapat didiferensialkan atau diintegralkan suku demi suku pada sebarang interval yang terletak seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Juga jumlah dari deret pangkat konvergen kontinu di dalam sebarang interval yang terletak seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Yang ketiga, teorema 1.3 atau teorema Abel. Bila sebuah deret pangkat konvergen sampai ke titik ujung, maka interval konvergensi uniformnya juga akan membentang sampai mengikut sertakan titik ujung ini. Yang keempat, teorema 1.4 atau teorema limit Abel. Jika sigma ANX pangkat N konvergen di X sama dengan X0 yang merupakan titik di dalam atau di ujung interval konvergensinya, maka limit X menuju X0, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ANX pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga limit X menuju X0 ANX pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga ANX 0 pangkat N. Lalu apakah ada ketentuan-ketentuan untuk deret pangkat ini? Tentu saja, pada deret pangkat ini terdapat beberapa ketentuan yaitu 1. Deret pangkat konvergen jika X mutlak lebih kecil dari R. 2. Deret pangkat divergen jika X mutlak lebih besar dari R. 3. Jika X mutlak sama dengan R, deret dapat menjadi konvergen dan dapat juga divergen. Selanjutnya ada bentuk lain dari deret pangkat. Deret pangkat dalam X kurang A power series in X kurang A yang berbentuk. Pada deret pangkat dalam X kurang A mempunyai himpunan konvergensi yaitu 1. Titik X sama dengan A, 2. Selangnya A kurang ver, A tambah R. 3. Seluruh garis bilangan real, jari-jari konvergensinya tak hingga. Daerah yang berwarna biru adalah daerah konvergen, sedangkan daerah divergen ada di luar interval. Contoh soal deret pangkat dalam X. Tentukan himpunan konvergen. Sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga X pangkat N per N tambah 1 dikali 2 pangkat N. Penyelesaian, limit N aksen N tak hingga mutlak AN ditambah 1 per mutlak AN sama dengan limit N aksen N tak hingga mutlak X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali N ditambah 1 dikali 2 pangkat N per X pangkat N sama dengan limit N aksen N tak hingga mutlak X per 2 dikali N ditambah 1 per N ditambah 2 sama dengan mutlak X per 2. Sehingga sigma AN X pangkat N konvergen X mutlak kurang dari 2, konvergen X mutlak lebih dari 2. Untuk X mutlak sama dengan 2, perlu dicek secara manual. Ketika X sama dengan 2, deret menjadi sigma 1 per N ditambah 1 yang divergen. Ketika X sama dengan negatif 2, deret menjadi sigma negatif 1 pangkat N per N ditambah 1 yang konvergen. Jadi, negatif 2 dan 2 adalah himpunan kekonvergenan deret pangkat tersebut.
Contoh soal deret pangkat dalam X dikurang A. Tentukan himpunan konvergensi dari deret sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 4 dalam kurung N ditambah 1 pangkat 2 per dalam kurung N ditambah 1 pangkat 2. Penyelesaian menggunakan uji rasio mutlak. P sama dengan limit N aksen N tak hingga dalam kurung 4 dalam kurung X dikurang 1 pangkat N ditambah 1 per dalam kurung N ditambah 2 pangkat 2 dibagi 4 dalam kurung X dikurang 1 N pangkat N per dalam kurung N ditambah 1 pangkat 2 sama dengan limit N aksen N tak hingga mutlak N dikurang 1 dalam kurung N ditambah 1 pangkat 2 per dalam kurung N ditambah 2 pangkat 2 sama dengan mutlak N dikurang 1. Deret tersebut konvergen jika mutlak X dikurang 1 kecil dari 1, yaitu jika X besar dari 0 dan kecil dari 2. Deret tersebut divergen jika X mutlak dikurang 1 besar dari 1, yaitu X kecil dari 0 atau X besar dari 0. Deret tersebut juga konvergen mutlak pada titik ujung 0 maupun 2, dengan mensubstitusikan kedua nilai tersebut. Himpunan konvergensi berupa selang tertutup 0 dan 2. Operasi deret pangkat. Teorema 2.1. Operasi deret pangkat dengan menggunakan turunan dan integral suku demi suku. Misalkan fx adalah fungsi yang dibangkitkan oleh sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga Cn x kurang a pangkat n pada selang dengan radius kekonvergenan R lebih besar dari 0. Maka untuk setiap x merupakan elemen dari a kurang r, a tambah r, fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga d per dx Cn dalam kurung x dikurang a pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Cn dalam kurung x dikurang a pangkat n dikurang 1 sama dengan C1 ditambah 2C2 3C3 pangkat 3 ditambah seterusnya. Teorema 2.2. Andaikan S, X adalah jumlah sebuah deret pada sebuah selang I, jadi Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x pangkat 2 tambah a3x pangkat 3 tambah dan seterusnya. Maka apabila x di dalam I, maka berlakulah I Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A3x pangkat 3 ditambah seterusnya. Maka apabila x ada di dalam 1, berlakulah 1 S aksen x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dx dalam kurung anx pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n dikali anx pangkat n dikurang 1 sama dengan A1 ditambah 2A2 ditambah 3A3x pangkat 2 ditambah seterusnya. Kedua, integral dari 0 sampai x s terdetek sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga integral dari 0 sampai x ante pangkat n dt sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 sama dengan A0x ditambah setengah A1x pangkat 2 ditambah 1 per 3 A2x pangkat 2 ditambah 1 per 4 A3x pangkat 4 ditambah seterusnya. Terdapat beberapa deret pangkat penting karena ini akan menjadi basis dalam menurunkan soal-soal deret pangkat lainnya. Apa maksud dari deret pangkat itu masing-masingnya? Kita bisa telaah satu-satu. Untuk deret pangkat yang pertama itu, yaitu 1 dibagi 1 kurang X merupakan deret geometri dengan jari-jari konvergennya mutlak X kurang dari 1. Lalu untuk yang kedua deret pangkat I pangkat X dengan jari-jari konvergennya berlaku untuk semua X. Deret pangkat ketiga adatan pangkat, negatif 1, X merupakan deret pangkat trigonometri. Jari-jari konvergennya mutlak X kurang dari 1 dan hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan tandanya. Deret pangkat keempat merupakan deret pangkat untuk ln 1 tambah X dengan jari-jari konvergennya mutlak X kurang dari 1 dan mulai dari 1. Contoh soal. Tentukan radius kekonvergenan dari fx sama dengan tan pangkat negatif 1x. Penyelesaian. Kita tahu bahwa pola dari deret pangkat tan pangkat negatif 1x adalah an sama dengan negatif 1 pangkat n, x pangkat 2n ditambah 1 per 2n ditambah 1
Untuk menemukan radius kekonvergenan, kita perlu menguji rasio suku mutlak AN ditambah 1 per mutlak AN, yaitu mutlak AN ditambah 1 per mutlak AN sama dengan X pangkat 2N ditambah 1 per 2N ditambah 3 per X pangkat 2N ditambah 1 per 2N ditambah 1 sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 2N ditambah 1 per 2N ditambah 3 untuk limit N aksen N tak hingga, yaitu limit N aksen N tak hingga mutlak AN ditambah 1 per mutlak AN sama dengan limit N aksen N tak hingga X pangkat 2 dikali 2N ditambah 1 per 2N ditambah 3 sama dengan X pangkat 2 dikali 1 sama dengan X pangkat 2. Agar deret konvergen, mutlak X kuadrat kurang dari 1 atau mutlak X kurang sama dengan 1, sehingga radius kekonvergenannya adalah R sama dengan 1. Berikut beberapa penerapan materi deret pangkat dalam kalkulus lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Analisis data. Deret pangkat digunakan dalam analisis data untuk memodelkan perilaku data yang melibatkan konsep limit dan konvergensi. 2. Pemodelan fisika. Deret pangkat digunakan untuk memodelkan fenomena fisika seperti getaran, osilasi, dan gelombang. 3. Komputasi. Deret pangkat digunakan dalam algoritma komputasi untuk menghitung nilai fungsi dengan cepat dan akurat. Ekonomi dan keuangan. 1. Perhitungan bunga. Deret pangkat digunakan untuk menghitung bunga majemuk dalam perhitungan keuangan. 2. Analisis investasi. Deret pangkat digunakan untuk menganalisis kinerja investasi dan memprediksi hasil di masa depan. 3. Model ekonomi. Deret pangkat digunakan untuk memodelkan perilaku ekonomi dan memprediksi perubahan ekonomi. Kedokteran dan kesehatan. 1. Pemodelan penyakit. Deret pangkat digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit dan memprediksi hasil pengobatan. 2. Analisis data kesehatan. Deret pangkat digunakan untuk menganalisis data kesehatan dan memprediksi tren kesehatan. 3. Farmakokinetika. Deret pangkat digunakan untuk memodelkan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Baik, sekian materi yang bisa saya berikan. Terima kasih.